Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Saiful Bahri SPDI, yang mana saya di SMP Muhammadiyah 50 mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dan juga kemuhammadiyahan. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang Al-Islam. Apa itu Islam? Kalau kita bicara tentang satu pengertian, bahwa yang namanya pengertian atau definisi itu dibagi menjadi dua bagian. Ada pengertian menurut bahasa dan juga ada pengertian menurut istilah. Kita bahas dulu Islam menurut bahasa. Islam menurut bahasa dibagi menjadi tiga pengertiannya. Yang pertama, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Ketika seseorang masuk agama Islam, maka dia sudah mengikrarkan dirinya untuk dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan segala perintah Allah, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk dan patuh. Yang kedua, Islam itu secara bahasa diartikan sebagai ketenangan, ketentraman. Ketika orang yang beragama Islam, maka dia akan mendapatkan daripada ketentraman dan juga ketenangan. Ini sangat erat kaitannya dengan tadi tunduk dan patuh. Ketika orang itu sudah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memasrahkan segala urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ketika orang yang jabatannya tinggi, hartanya banyak, tahtanya, kekuasaannya luar biasa, akan tetapi dia tidak memiliki ketenangan, maka ada yang salah daripada Islamnya itu. Bisa jadi sifat tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sempurna, sehingga dia tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa orang lain bisa akan tetapi dia tidak bisa? Ada yang salah. Karena setiap orang Islam yang dia menjalankan perintah Allah, dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, fatawakkal 'ala Allah, menyerahkan segala urusan-urusan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Itu sudah pasti. Arti Islam yang ketiga menurut bahasa bisa diartikan salam. Artinya kebahagiaan yang hakiki. Ketika umat Islam dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-utusan Allah.
maka di situ secara tidak langsung dia sudah mengikrarkan dirinya untuk patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada ajaran yang patut diikuti daripada contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan mendapatkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bagaimana kebahagiaan yang sebenar-benarnya? Kebahagiaan yang dia dapatkan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Seperti Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia yang paling beruntung adalah sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Kita sebagai masyarakat yang tergabung di dalam ruang lingkup Muhammadiyah, artinya kita dituntut untuk menjadikan Islam sebagai dasar ajaran hidup kita. Karena kata Muhammadiyah itu, Muhammad artinya pengikut Nabi Muhammad, ditambah dengan huruf ya dan huruf h di belakangnya menjadi Muhammadiyah, artinya lebih mengarah kepada sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara tidak langsung bagaimana sifat baginda Nabi adalah senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendapatkan senantiasa ketenangan hatinya, ketentraman jiwanya, dan juga Nabi selalu mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Artinya kita ikuti, kita laksanakan apa yang telah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, menjalankan Islam dengan yang sebenar-benarnya. Jadi secara bahasa Islam itu ada tiga pengertian secara bahasa. Yang pertama, Islam itu artinya tunduk dan patuh. Yang kedua, artinya Islam itu mendapatkan ketenangan, ketentraman. Dan yang ketiga, Islam itu artinya kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara istilah bahwa Islam itu satu ajaran yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang masuk Islam, dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat, yang mana kelak nanti Islam itu akan menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah janjikan dan sudah Rasulullah kabarkan kepada kita semua. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga kita dapat menjalankan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.